tandanya itu biar berbunyi ya. Itu dimulai kan gitu kan. SMK bisa. SMK hebat. Sekali lagi ya. SMK bisa. SMK hebat. Semangat ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, itu Bang Hafiz, silakan dulu Bang dipimpin doanya. Silakan. Pelajaran sampai kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kira-kira kabar hari ini? Alhamdulillah. Pasti kira-kira sehat ini? Nah itu masih ngantuk itu. Enggak lah, enggak. Enggak. Aman ya? Sehat ya? Sehat ya? Baik. Kita absen dulu sebentar ya. Siapa kira-kira ini yang mangkir ini atau absen? Akbar? Ada Pak. Ardan? Ada Pak. Arjuna? Ada Pak. Arman? Ada Pak. Dika? Ada Pak. Ada. Absen ya? Datang Pak. Apa gerangan ini kira-kira? Datang tadi katanya. Kemana abang itu? Kemana? Ya, nanti tolong dulu dipanggil apa ya, Bang Dika itu ya. Karena nanti bahaya ini. Dia datang dari rumah ke sekolah, nanti alasannya, tapi kok absennya nggak ada kan gitu kan? Ada di sesuatu yang bahaya, Bang ya. Dimas Kurniawan, Egi, Eka, Elvi, Hafiz, Bukhari, Hendra. Apa kabar Bang Hendra ini? Bang Hendra apa kabar? Baik. Absen dia? Ya. Iqbal? Ya. Syekbal? Joko? Sehat Bang Joko? Khairul? Alfi? Rehan? Muhammad Rizky Saputra? Maulana? Mela? Ini antara Mela dengan siapa ini sering salah ini orang. Karena mirip nih orang ini. Mirip. Ya. Muhammad Fahril? Hadir Bapak. Muhammad Hafiz? Muhammad Ikhwan? Muhammad Rizky Fauzan? Muhammad Rizky Fauzan? Absen ya? Gak ada kabar ini Bang? Gak ada Bang. Muklas? Muksal? Tadi ya Bang? Nanda? Nurdin? Hadir Pak. Yansyah? Reno? Renon? Revan? Reza? Ya. Ramen ya. Rivaldo? Rizal? Rizky Alfarisi? Robi? Sandro? Baik, dari
sekian banyak kami ini 3 orang yang tidak hadir, ya, ketiga-tiganya tanpa keterangan. Biasa Bapak rasa entah karena malas, ada sesuatu hal kita kurang tahu. Begitupun nanti kamu kabari mereka, ya, kamu kabari mereka. Kalau masih di lingkungan sekolah, segera akan masuk. Bisa bang? Bisa? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa motivasi, ya. Motivasi biasa. Jagalah memang kesehatan kamu, ya. Jagalah kesehatan kamu, karena kesehatan adalah yang paling utama dari yang utama. Kesehatan. Udah pernah saya bilang itu, cantik paras kamu, ganteng paras kamu. Tapi kalau udah namanya kena musibah sakit, selesai semua. Mohon maaf, apalagi kena sakitnya yang kira-kira sakit yang menahun, Mbak. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, jiwa muda kita masih semangat, sayangi pada badan kita ini, Bang, ya. Sayang kita dengan cara usahakan janganlah begadang. Karena begadang tidak ada gunanya. Paham, ya? Begadanglah yang membuat kita mempercepat kondisi badan itu lemah. Begadang itu dia, ya. Sekali lagi, jagalah kesehatan kamu, agar memang untuk hari-hari kedepannya melakukan proses belajar di sekolah tetap semangat. Baik, ya. Oke, itulah pesan Bapak, jagalah kesehatan, ya. Bapak minta waktunya sekitar 5 menit, ya. Sebelum kita mulai praktek, kita dulu budayakan dulu membaca. Paham? Membaca, Bapak minta waktu sekitar 5 menit. Bisa, ya? Bang Dimas, tolong buku di belakang, tolong dulu bagikan sama kawan-kawannya biar dibaca. Silahkan. Mau diambil dulu, Bang. Ini ya, Bapak. Ini bagikan, Bang. Biar kita upayakan kebiasaan membaca sebelum belajar. Baik, yang sudah dapat bukunya, buka tentang sistem pelumasan, tolong dibaca-baca, ya. Belum lebih kurang 5 menit. Silakan.
Tutup bukunya. Ya. Taruh di samping, ngasih tahu dia apa? Ya. Ya. Bukunya. Tunggu semua. Baru kita fokus ke slide sebentar. Ya. Ke sistem pelumasan di pertemuan keempat. Seperti biasa, HD dan IPK-nya ialah 3.2 menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. Baru yang ke-4.2 merawat berkala sistem pelumasan yang sekarang kita lakukan. Baru yang 4.21 mampu mendemonstrasikan perawatan sistem pelumasan. Pertemuan minggu lalu sudah kita laksanakan, ya. Baru yang kedua mampu menganalisis perawatan sistem pelumasan. Sudah kita laksanakan di minggu yang lalu. Nah, 2.3 ya. Terakhir ini kita mampu waktu penggantian oli, baik waktu penggantian oli mesin dan penggantian filter oli. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu nanti kamu mampu menganalisis perawatan sistem pelumasan dengan benar. Lalu yang kedua, mampu mendemonstrasikan perawatan sistem pelumasan dengan tepat. Dua tujuan ini sudah kita lakukan di pertemuan ketiga minggu yang lalu. Tujuan yang ketiga, mampu menganalisis waktu penggantian oli dengan tepat. Ini dia. Inilah sekarang yang akan kita lakukan. Ya, baik. Lanjut. Ya. Ini bentuk gambar penggantian oli. Nanti kita buka drain plug baut dari cutter. Kita kuras olinya, kita buang olinya, ya. Baru nanti kita juga melakukan penggantian saringan filter oli. Ini bersamaan nih. Nanti kita jelaskan di mobil. Ya, baru yang ketiga nanti setelah kita lakukan pengisian oli mesin, ya, pengisian penggantian filter oli maksudnya, baru terakhir kita buat kartu olinya. Tujuannya untuk apa? Agar periode berikutnya untuk penggantian oli dapat kita ketahui berapa kilometer kira-kira harus wajib olinya diganti. Paham? Nanti di kartu oli akan kita isi. Nanti angka-angka kita isi. Berapa kilometer kah dia? Ya, itu dia. Mengisi kartu penggantian oli. Ya, di sini ada tabel, beberapa tabel penggantian. Ya. Kalau untuk agenda perawatan oli mesin, kita hanya dituntut mengganti oli mesin ya. Kalau dia oli transmisi, gerdan dan lain-lainnya itu tidak kita bahas di sini. Paham ya? Kita hanya dituntut untuk mengganti oli mesin aja. Sama filter oli nanti. Ya. Jadi di situ ada angka-angka di atas. Angka di atas adalah menunjukkan kilometernya. Berapa jarak kilometer yang harus olinya diganti. Nah, itu. Untuk 5.000 km oli mesin wajib harus diganti. Artinya apa? Setiap 5.000 km. Kalau 5.000 km itu kalau akumulasinya sekitar berapa bulan itu ya? Baru 10.000 km. Begitu seterusnya. Ya? Bisa ya? Itu untuk menandakan berapa kilometerkah kita wajib harus menggantikan standarnya. Paham ya? Ini tabelnya. Baik.
filter itu ternyata diganti setiap 20.000 km, Bang. Beda dengan penggantian oli. Berarti kalau akumulasinya secara otomatis, kalau oli kita ganti, bukan berarti filternya juga harus diganti, Bang. Contoh, oli 5.000 km wajib harus diganti oli mesin, Bang, ya. Oli filter tidak. Tunggu harus waktu sekitar 20.000 km. Kalau 20.000 km ini sekitar 7 bulan lebih ini. Dengan kata lain, 2 kali ganti oli mesin barulah diganti oli filternya. Itu dia pengertian. Berarti kalau 5.000 km itu sama dengan setara dengan 3 bulan, Bang. Baru ganti oli. Setara dengan 3 bulan. Tapi ingat, perlu kamu ingat, waktu 3 bulan ini udah termasuk ukuran standar kita pukul rata, Bang. Standar sesungguhnya 10.000 km baru wajib melakukan penggantian oli. Kalau 10.000 km itu akumulasi bulannya sekitar 6 bulan. Terbayang kita, Bang. Mobil pribadi dengan mobil yang bekerja, berarti maksudnya. Apakah sama pemakaian olinya, Bang? Jauh beda, Bang. Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda, Bang. Apakah kita samakan waktunya? Kan tidak, kan, Bang? Tidak. Jadi secara otomatis lihat situasi kondisi mobilnya. Apakah bekerja berat enggak ya mobil? Kalau hanya posisinya untuk pergi dengan waktu sejam perjalanan, itu setiap hari, ya, belum tentu itu untuk penggantian olinya sekitar 5.000 km, 10.000 km pun nggak ada masalah. Ya, itu dari kondisi kalau mobilnya bekerja berat, ya kan? Baru ya kita cek juga kondisi olinya. Jadi kita nggak sel mata-mata, gantilah, udah biar supaya bagus. Situasi kondisi yang bagaimana juga kita harus melakukan itu. Kan bisa menguntungkan kita juga itu. Ekonomis juga, ya kan? Toh kalau olinya masih bagus ya pulang. Paham ya? Kucuk-kucuk digaji enggak gitu juga caranya. Untuk demi mendapatkan kualitas mesin yang bagus, enggak gitu juga. Paham ya? Kita lihat situasi dan kondisi. Tetapi dengan ukuran standarnya, kalau 5.000 km dengan kondisi mesin yang bekerja, wajib oli harus diganti. Tidak ada ketawa-tawa. Itu dia. Tidak ada ketawa-tawa. Terus sekitar 20.000 km per jam, oli filternya barulah juga diganti. Ya, ganti oli pertama 5.000 km sekitar jangka waktu 3 bulan, tidak perlu mengganti filter oli. Untuk penggantian oli yang kedua barulah dilakukan penggantian filter oli. Paham ya? Bisa? Oke. Untuk di sini ada pertanyaan kira-kira. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Baik, kita tanggung di sini, Pak. Ya. Dalam perawatan sistem pelumasan kendaraan yang harus dilakukan adalah kita cek level olinya, Pak. Kita cek, baru kita ganti oli dan filter secara periodik.
Periodik itu secara teratur dengan waktu kilometer yang sudah ditentukan. Ya, oli diganti setiap. Ini untuk mesin bahan bakar bensin. Ini 5.000 sampai 10.000 km. Itu rentangnya. Jadi kalau akumulasi 5.000 dengan sampai 10.000 km itu sekitar 3 bulan sampai ke 6 bulan. Makanya diambil nilai yang rendah 5.000 km. Kalau dia kira-kira melebihi dari 10.000 km itu mustahil, paham ya? Jadi kalau dia 5.000 km, ya kalaupun kondisi situasinya mau ganti, ya ganti. Pak masih 3 bulan, aku masih kurang 3 bulan, Pak nggak masalah. Kondisi kerjanya itu rata-rata tergantung oli yang digunakan ya, tergantung oli yang digunakan Pak ya. Dan kalau dia mesin diesel Pak, kenapa kalau lebih posisinya lebih waktu kilometernya lebih pendek? Karena perbandingan mesin diesel dengan mesin bensin itu mesin yang kerjanya nggak pala berat ya Pak. Artinya nggak pala berat, dia nggak bising mesinnya, bang kan? Nggak bising dia. Tapi kalau dia mesin diesel, karena strukturnya udah besar, dia mesinnya tuh bising dan berat. Tekanan di dalamnya itu sangat kuat. Ya, jadi membutuhkan pelumas yang betul-betul ekstra. Dan panas yang dihasilkan mesin diesel pun lebih dari mesin bensin. Itu logikanya. Kenapa dia lebih? Kilometernya lebih pendek untuk masa penggantiannya. Kalau mesin bensin 5.000, ya, itu sekitar 3 bulan ke depan baru ganti oli. Kalau dia mesin diesel 3.000, sekitar 2 bulan ke depan baru ganti. Karena mesin diesel itu kompresnya lebih tinggi daripada mesin bensin, ya, lebih tinggi, lebih kuat tekanannya, Pak. Itu dia, oke? Itu tergantung juga oli yang digunakan, ya. Saat penggantian oli bersama dengan penggantian filter oli, ya, maka jumlah olinya harus ditambah. Artinya apa? Nanti di filter oli yang kita ganti itu kan kosong kan filternya kan. Filternya itu nanti kita isikan oli yang baru itu. Biar gak kosong dia, biar supaya untuk membantu ada di dalam sedikit. Paham ya? Itu dia maksudnya. Ya, itu dia. Untuk yang masuk ruang filter. Ya, kalau filter oli diganti setiap 20.000 kilo atau setara dengan 2 kali penggantian oli mesin, atau sama dengan penggantian oli mesin. Ya. Ya, sebelum kita lanjut, ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Obama? Apa kira-kira pertanyaan Obama yang masih mengganjal seputar oli tahun ini? Apa Bapak? Oli yang bagus untuk mesin diesel itu apa ya, Pak? Oli yang bagus untuk mesin diesel. Maksudnya oli yang bagus ini mereknya atau merek kayak gitu. atau jenis kekentalannya? Oh, jenis kekentalannya itu, Pak. Ya. Jenis kekentalannya. Oke. Ada yang bisa bantu jawab ini kira-kira? Bang Hafiz. Mesin diesel. Ya, perlu kita ketahui. Untuk kekentalan, ya, untuk ukuran standar ya 20 W, ya kan? 50. Artinya apa? Posisinya, ya kalau dia di sepeda motor dia kadang-kadang ada 15 W kan? Ya, Pak. 20 W dengan 15 W ini sama nggak nih kira-kira? Inilah nilai kekentalannya. Ini dia posisinya. Kalau dia untuk mesin diesel, posisinya rata-rata sekitar 20 W semuanya. Dia agak beda dengan motor bensin. Kalau dari segi merek, ya apa namanya? Terserah lah, ya kan?
merek yang terbaik, yang apa yang biasa dipakai mobil kamu kan itu. Tapi istilahnya kalau untuk keketalan jangan di bawah 20 W. Ya. Jangan di bawah karena dia encer. Ada gini. Makin Pak kalau mobil baru Pak encer semua. Iya, kondisi mobil masih baru. Rata-rata mobil baru tuh yang model sekarang ya 15 W. Biar supaya lebih mantap ya. Enggak terlalu kental. Ya, jadi kalau posisi dari segi merek ya tergantung masing-masing pribadi ya, pribadi. Ya kalau saran Bapak gunakan dengan oli standar pabrikan. Oli standar dengan pabrikan. Jadi oli yang kita pakai ini nanti ini ada beberapa oli yang kita pakai itu termasuk dari pabrikan ya. Ya pabrikan dari Pertamina ini dia istilahnya besar ya. Ya, dia SAE 40. Ya, SAE 40. Dia sama ini kalau dia SAE 50, posisinya untuk mesin lagi bisa juga. Ini dia. Kalau dia 250, dia posisinya untuk mesin diesel juga. Dia mau merek apa pun silakan. Kesukaan. Kadang-kadang kamu kan enak nih. Dari segi wanginya, dari kastrol misalnya itu kan wangi itu. Tapi kalian Bapak gunakanlah oli standar untuk mobil yang dari pabrikan. Apa pabrikan yang bisa? Paham ya? Ada lagi Bang? Ada lagi Bang? Bang Dimas? Abang ngantuk ini kayaknya. Abang ngantuk, aku mikir apa? Apa pikir? Malam minggu tuh nanti Bang. Malam minggu nggak lari, udah stoknya udah ada. Udah ada yang sini yang tinggal bawa aja itu. Apa lagi? Masa kau kalah sama Bapak? Betul kan? Ya udah, masa lu bilang dulu, bilang gitu. Kita pikirkannya hari ini dulu ya. Paham ya? Ada kira-kira lagi? Bang Dika? Bang itu belum nambah ya? Abang belum mana? Hah? Hah? BK? Masalah Bang? Hah? Oke, nanti kita bicara Bang ya. Ya, ada lagi pertanyaan Bang? Betul? Ada? Silakan. Dia si Eka bisa jawab ini. Ayo, terus. Ya, pertanyaannya gampang-gampang biar bisa jawab Rosi Eka masih Dimas ini. Kalau misalnya penyakit kelauan itu teratur dia kayak gimana? Siap. Jadi kata Kainol pertanyaan tadi, kalau penggantian filter oli nggak teratur, ini dia. Ada yang bisa jawab kira-kira? Penggantian olinya nggak teratur. Filter oli ya Bang. Kalau penggantian oli udah teratur dia ya. Filternya, Bang Hafiz, ada yang bisa menanggapi, yang menambahi? Silakan Bang. Ayo berani, nggak apa salah. Kalau dia nggak teratur mengganti filter olinya, apa sebabnya? Ayo Bang Hafiz, nggak masalah salah. Akan membuat mesin itu menjadi tenaganya berkurang. Baik, kalau menurut versi Bang Hafiz, filter oli itu jangan diganti tadi ya. Ya, ganti telat ya. Ya. Tenaganya apa tadi Bang Hafiz? Tenaganya berkurang. Baik, itu dari versi Bang Hafiz. Ada lagi? Ada lagi? Abang ini, belakang ini. Bang Dika, apa kira-kira? Suara mesin agak berisik. Berarti agak kasar maksudnya Bang Dika ya. Gitu ya. Oke. Bang Dika, apa Bang kira-kira Bang? Menurut kalau pernah Bang? Kalau filternya itu jarang Bang diganti. Bahkan pun nggak pernah diganti. Jadi oli filter oil akan menjadi sumbatan sehingga oli tidak dapat tersalur dengan baik. Paten, itu dia. Berarti dia baca ini. Berarti dia jago nih maksud Bang Dika. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jawabannya yang lebih baik lagi. Bang Dimas, Bang Hafiz. Ada kira-kira? Enggak masalah salah. Bagus nih. Ini pertanyaan satu, jawabannya banyak nih, sedap. Bang Hafiz, ayo. Kenapa kalau filter olinya jarang diganti? Apa kira-kira penyebabnya?
Bang Hafiz, ayo. Apa yang Bang pikirkan? Ayo Bang, salah. Mobil mogok Pak. Eka. Kakak. Apa kak kira-kira kak? Filternya kalau jarang diganti kak. Masih di luar kepala nih, belum di dalam kepala ya. Roli, siapa? Bang apa? Bang Renol. Ayo bang, abang ini kayaknya banyak yang mau dipikirkan nih. Banyak yang menduga kan kayaknya. Perasaan kak? Jawaban pertanyaan Bang Kairul tadi bang. Menurut abang, ya menurut abang, kalau filternya jarang diganti bang, apa kira-kira kendalanya? Ayo bang. Ya apa salah? Dia salah. Ya bang. Bang, oh bang. Yuk. Bang apa? Apa kira-kira? Abang ini panitia bang ini. Ayo bang. Gak usah salah. Mana? Daya filter oli atau saringan oli jadi kurang sempurna akibat karena udah kelamaan nggak diganti gitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari abang-abang. Bagus sekali. Ya, bagus sekali jawaban abang. Bapak nggak peduli yang mau salah atau benar, yang jelas posisinya mengarah ke sistem lumas. Jadi ada yang menarik satu dari Bang Rizal ya. Jarang diganti tadi olinya ya, filternya bang ya. Ternyata di dalam filter oli yang sudah kita pelajari pertemuan pertama, di filter oli itu terdapat saringan halus sih bang ya. Baru di dalam filter oli itu juga terdapat katup, namanya katup bypass ya, bypass valve namanya ya. Kalau jarang diganti filter olinya, yang diganti oli mesinnya aja yang diganti, maka akan terjadi penyumbatan. Penyumbatan apa pak? Penyumbatan bram atau sisa-sisa dua buah benda yang saling bergesekan. Setiap bergesekan itu menimbulkan bram pak. Seperti kayak pasir itu bang ya. Ya, kalau jarang diganti posisinya, gawat. Otomatis kotoran itu adalah kotoran yang bekas tadi hantaman dua benda logam, ya, masuk ke saringan, otomatis sirkulasi pelumasan tidaklah lancar bang, melainkan melalui katup bypass. Hantam aja, oli-oli yang udah kasar pun masuk aja dia. Akibat dari filter oli yang jarang diganti atau tertutup. Terima kasih kepada abang-abang ya, jawabannya sangat bagus sekali bang ya. Baik ya, ada lagi kira-kira pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, sesuai dengan kelompoknya masing-masing kita berdiri di sini, biar bapak demokan dulu cara mengganti oli, filter oli dan mengisi oli tadi. Paham ya? Oke, ayo. Sesuai berdiri dengan kelompoknya aja. Ini kelompok 1 di sini, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, ini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita pergunakan bang. Ya, untuk mengganti oli dan filter oli. Ya, yang pertama kita gunakan fender cover. Ya. Fender cover ini tuh untuk melindungi bodi mobil, ya, bodi mobil dari
sentuhan-sentuhan tangan kita ya, atau tumpahan-tumpahan oli ya. Ini kita ikatkan di sini ya. Fender cover ya, melindungi. Wih. Oke, baru ada tool set ya. Jadi untuk kunci untuk membuka drain plug atau baut dari starter ya, pembukanya. Kemudian ada olinya ya, olinya. Baru ada corong untuk mengisinya ya. Baik, kita lakukan dulu. Baru satu lagi wadah ya, wadah atau tempat untuk menampung olinya ya, tempat untuk menampung olinya. Baik. Kita buka dulu drain plug atau baut apa namanya? Baut oli. Dengar ya, Bapak akan mendemokan dulu. Nanti kamu lakukan seperti yang Bapak lakukan ya. Yang sudah tadi Bapak instruksikan ya. Bisa ya? Kita buang dulu oli di starter menggunakan kunci 14 ring atau ya sok ya. Kita putar berlawanan arah ya. Set. Wadahnya kita letakkan di bawahnya. Masak apa? Layas, penting kali. Kan enggak. Ya, tunggu hingga habis terkuras oli di dalam starter. Kemudian Jangan masak apa itu? kita Jangan bukan mau. buka filter oli ya. Filter oli ya. Kita buka filter olinya. Ya. Buka tutupnya biar supaya uapnya dia cepat apanya.
Baru buka filter ya. Kita buka filter olinya. Usahakan karetnya ini jangan sampai pecah ya. Kalau pecah dia gelasnya merembes. Nanti kalau seandainya nanti kamu masangnya kembali, kira-kira momennya pakai perasaan lah menguncinya, ya. Kalau enggak dia pun jadi pecah. Bentar. Ya, tunggu dia sampai habis, baru. Baik. Sudah terkuras habis ya. Kita tutup kembali. Kita bersihkan bautnya. Tutup kembali baut karternya. Tutup kembali. Kita kunci sesuai dengan momen ya. Jangan terlalu keras sekali. Ya. Jangan terlalu keras sekali. Kita kunci dengan searah jarum jam ya, ke kanan ya. Stop, selesai. Kita lap. Kemudian baru kita pasang lagi filter olinya. Ya. Secara otomatis kita ganti baru filter olinya. Filter olinya ya. Kita ganti baru filter olinya. Dengan kita lumasi sedikit bagian sealnya ya. Ini dia ya. Biar waktu penguncian dia nggak natap langsung, artinya nggak pecah dia. Filter oli. Baru kita pasang filter oli. Wadahnya kita taruh bawah ya. Ya, kita pasang balik ya. Sap. Sap, sap. Kita lap dulu. Baru kita kunci. Pakai tangan aja. Putar searah jarum jam ya. Sap. Udah gak kuat, udah. Bisa ya? Ya. Nanti kamu lakukan begitulah selanjutnya. Kita bergantian ya. Setelah dipasang baut drain plug di bawah dan dipasang filter oli, barulah nanti kita isi olinya. Baik. Ingat, untuk oli mesin ya sebanyak 3,8 liter ya. 3,8 liter.
kapasitas ini adalah 4 liter. Ya, berarti 0,2 liter lagi sisanya untuk filter tadi yang udah kita. Artinya apa? Jadi bisa kita pakai perasaan ya. Jadi nggak usah dituang semua. Kira-kira 3,8 liter itu batasnya semana gitu loh ya. Mana ya gitu ya. Nanti kalau nanti udah sampai sini dia kira-kira udah apa? Kita cek stik olinya. Ya. Cek stik olinya. Di sampai mana dia batasnya ya. Biar dulu ya bang, gitu ya. Baik, coba kita cek dulu stik olinya. Ya. Kita cek dulu stik olinya. Nah, jadi dia yang bagus antara di F dengan di L. Berarti dia di tengah-tengah bang. Kalau dia full kali pun nanti megap, kurang bagus dia kepenuhan. Nanti gasnya tinggi kali uapnya, uap gasnya tinggi kali ya. Berarti tengah-tengah ya, antara di F dengan di L. Di sini nanti dia bagus. Ini udah di antara di tengah-tengah. Saya cek lagi untuk memastikan. Nah, pas ya? Oke ya? Di tengah-tengah. Baik, begitulah penggantian oli nanti yang akan kamu lakukan ya. Kita peragakanlah seperti yang Bapak lakukan ya. Bang ya, kita ya. Baik, untuk Bang Dimas lakukan seperti yang Bapak lakukan. Silakan.
Setelah itu kita buka filter olinya. Kita bersihkan. Jangan lupa kita pasang kembali baut oli yang di bawah. Setelah itu kita pasang olinya. Sebelum kita pasang, kita kasih oli dulu, kita filter oli dulu. Ya. Setelah itu kita masukkan oli baru. Sebelumnya saya akan tutorial kan. Tutorial cara ini kami ya. Baik, untuk berikutnya Bang ya. Bang, boleh dong kan? Silakan.
Rudy body. Oke, jangan lupa juga tutup olinya. Kamera dong. Setelah itu kita buka filternya. Jangan lupa kita lap. Nah, tutup dulu kamera dong. Nutup pembuang oli. Nah itu jangan lupa kita lupain filternya ya. Setelah itu kita isi ulang oli yang baru. Setelah itu kita lihat apakah sudah pas dengan asnya.
Baik, sesuai dengan kelompoknya ya Bang. Yang kelompok itu mana? Kelompok satu kemari. Kelompok satu udah. Kelompok dua mana? Kelompok dua udah. Baikkan. Ya, kelompok tiga mana? Oke, baikkan. Itu ada LKPD yang Bapak kasih. Ya, kita buat analisisnya. Kita diskusi dulu di sini. Tuangkan yang udah kita praktekkan tadi. Ya, udah. Apa di situ bagaimana cara mengisi oli ya? Tuangkan di situ. Apa kesimpulannya? Apa analisa kamu di situ? Segera ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD masing-masing kamu. Ya, oke silakan. Keterangan baru oli.
buat ini BK-nya BK berapa? Nanti kamu dong bulan ya nanti di mana tulisnya? Oh di depan TKS. Itu di mana? Jadi kan. Baik, aman ya. Maksudnya untuk pengisian LKPD semua udah diisi. Sekarang kita tampilkan masing-masing per kelompok ya. Per kelompok. Sebelum ditampilkan pengisian kartu oli sedikit Bapak lupa tadi, ya Bapak sampaikan ya, pengisian kartu oli. Misal untuk kilometer awalnya nanti kita lihat di mobil sebenarnya ya. Untuk awal pengisiannya per kilometernya dengan 22.456 22.567 km per jam. Ini awal kilometer sebelum diganti. Jadi analisisnya berapa kilometer jarak yang mau diganti oleh berikutnya ya. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi, per 5.000 km oli wajib harus diganti. Paham ya? Jadi tinggal di odometer atau di kilometer pertama tinggal ditambahkan dengan 5.000 kilometer. 5.000 kilometer dapatlah hasilnya berapa penggantian oli berikutnya. Paham ya? Bisa? Itulah dia, karena rentangnya 5.000 km itu sekitar 3 bulan. Paham ya? Nanti disebutkan di RKPD. Baik, ada pertanyaan Bang? Aman? Baik. Untuk kelompok pertama, ya kelompok pertama Bang Rizal ya. Bang Rizal untuk menampilkan hasil diskusi yang sudah dituangkan di RKPD, kita tuangkan lagi di depan kelas agar kawan-kawan yang lain tahu apa kira-kira analisa kamu. Paham ya? Bang Rizal, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fadli Arhab ingin membacakan hasil analisa saya. Kartu penggantian oli identitas kendaraan BK 9545 PBK. Tanggal penggantian oli 17 September 2022. Jarak tempuh atau odometer saat penggantian 226.985 km per jam. Saran penggantian oli berikutnya 231.985 km per jam. Jenis dan spesifikasi oli yang digunakan 20W 50W. Saran terkait lainnya, penggantian oli harus tepat waktu dan oli yang digunakan harus standar. Analisis data berdasarkan percobaan di atas, kelompok 1 mencoba menganalisis beberapa permasalahan. Yang pertama, penggunaan merek oli yang tepat sesuai dengan bawaan mobil seperti biasanya. Yang kedua, dispositornya harus yang 20W50 dikarenakan kondisi mobil sudah tidak baru lagi atau sudah beroperasi puluhan kilometer per jam. Untuk itu, alangkah baiknya tetap dijaga tingkat kekentalannya yang standar. Kesimpulan, penggantian oli harus dilakukan secara teratur dan berkala agar kondisi mesin tetap dalam keadaan baik dan oli yang digunakan harus sesuai standar. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan Bang? Aman ya? Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 2 menampilkan LKPD yang udah dibahas ya. Otomatis sudah beda-beda itu, ya. Silakan Bang. Ayo segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Hakim ingin membacakan hasil analisa data dari kelompok 2. Identitas kendaraan BK
BK 3311 BP tanggal penggantian oli 17 September 2022. Jarak tempuh saat penggantian 194.156 km per jam. Saran penggantian oli berikutnya 496.156 km per jam. Jenis dan spesifikasi oli yang digunakan 20W sampai 50. Saran-saran terkaitannya seperti penggantian filter oli, penggantian oli, transmisi dan gardan, minyak rem dan lain-lain. Oli per 3 bulan sekali wajib diganti. Catatan yang diperlukan gunakan di standar pabrik. Analisis data berdasarkan pertanyaan dan percobaan di atas, tulislah analisis pada kolom berikut. Berdasarkan percobaan di atas, Nomor 2 mencoba untuk menganalisis beberapa permasalahan penggantian oli dilakukan 10.000 km per jam secara dengan 6 bulan. Nah, dalam hal ini permasalahan adalah waktu 10.000 km per jam selama 6 bulan ini kendaraan ada kondisi mesin bervariatif, ada yang jarang dibawa jalan, pembukaan kerja masih tidak begitu berat, mobil bukan kerja. Nah, dalam hal ini oli mesin mobil tersebut tergolong variatif penggantian olinya. Untuk itu, kelompok kami mengambil jalan terbaik bahwa penggantian oli mobil wajib dilakukan selama 5.000 km per jam atau setara dengan 3 bulan masa pakainya. Demikian hasil analisa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bang, kelompok 3 bang, terakhir, ayo tampilkan hasil analisa terbaiknya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri saya, Muhammad Fahlas Rofi. Saya akan menganalisiskan tentang kartu oli, identitas kendaraan B8342IP, tanggal penggantian oli 12 Januari 2022. Jarak tempuh atau odometer saat penggantian 417.125. Saat penggantian oli berikutnya 422.125. Jenis dan spesifikasi oli yang digunakan 20W sampai 50W. Saran-saran terkait lainnya seperti penggantian filter oli, penggantian oli, transmisi dan gardan, minyak rem dan lain-lain. Oli per 3 bulan wajib harus diganti. Catatan yang diperlukan, gunakan standar pabrik. Analisis data berdasarkan pernyataan dan percobaan di atas, tulislah analisis dan pada kolom berikut. Berdasarkan pertanyaan di atas, kelompok 3 mencoba menganalisiskan beberapa permasalahan. Ternyata filter oli juga wajib harus diganti sesuai dengan jarak kilometer yang sudah ditempuh. Untuk filter oli masa penggantiannya berkisar 10.000 sampai dengan 15.000 km per jam atau setara dengan 2 kali ganti oli mesin atau sekitar 6 bulan. Seandainya penggantian filter oli tidak teratur, dapat mengakibatkan penyumbatan pada saringannya halusnya dan akan mengakibatkan oli tidak akan tersaring yang dari starter melainkan lewat katup berpasangan yang terdapat di dalam okma filter tersebut. Secara otomatis bram-bram hasil dari pergesekan antara dua logam ikut lagi melumasi bagian-bagian yang melumasi. Dalam hal ini suara mesin kasar dan bagian-bagian yang bersentuhan akan mengalami kehausan dan lama-kelamaan mengalami kerusakan pada mesin. Dan terima kasih. Demikian analisis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesuaikan dari LKPD ya, pekerjaan praktek tadi yang sudah kita mulai. Analisisnya ya berbeda-beda, sangat bagus sekali. Berarti secara otomatis penggantian oli wajib dilakukan selama kurun waktu 3 bulan sekali atau dengan
kilometer 5.000 per 5.000. Ya, bisa ya? Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya. Untuk praktek kita pada hari ini, ya, dari awal sudah kita lakukan perawatan, lalu yang terakhir ini pertemuan keempat tentang melakukan penggantian dan penggantian ketemuan. Ya, bisa ya? Sekali lagi ada pertanyaan? Enggak ada? Apa namanya? Sebelum kita tutup, ya ketua kelas biasa pimpin doa, Bang Hafiz ya. Namanya pelajaran kita hari ini sudah berakhir ya Bang Hafiz ya. Silakan Bang Hafiz. Setelah selesai belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya atas kesabaran kamu ya, kesetiaan kamu, masih semangat sampai waktu siang begini ya. Ini pelajaran untuk minggu depan insya Allah Pak. Ya, mulai kita akan memasuki materi yang berbeda ya. Ya. Karena segala permasalahan sudah bisa kita lakukan dengan perawatan hingga penggantian oli dan mengisi kartu oli. Baik ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.